ப்ரோ நீங்க ஏன் ப்ரோ பாக்க டேய் Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Film kali ini berjudul Love Today tahun 2022. Alur ceritanya cukup unik dan segar. Dijamin deh kalian pasti suka. Mimin sapa dulu para penonton channel ini seperti akun Burmansyah di Pekanbaru, Selamat di Pemalang, Nunuk di Rabat di Kalimantan Selatan, Rizky Salamate di Manado, Rival di Pamekasan, Dani Pamungkas di Indramayu, Karin di Maluku, Santi di Bekasi, Lukman Hakim di Lumajang, Ila Hayati di Malaysia, dan lain-lain. Utaman Pradip dan Nikita sudah berpacaran sejak beberapa bulan terakhir. Pradip memberikan hadiah handphone baru untuk pacarnya. Hadiah itu diberikan karena Pradip mengetahui layar HP pacarnya sudah banyak yang retak. Nikita bahagia banget dong dapat hadiah HP, pacarnya memang so sweet. Nikita juga memberikan hadiah gelang untuk Pradip. எதுமே தெரியல இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா அனுப்பேன். Setiap hari Pradip dan Nikita teleponan dan chattingan. Mereka membicarakan semua hal, mulai dari pekerjaan masing-masing hingga urusan keluarga. Keduanya bekerja di perusahaan berbeda, sehingga selalu saja ada materi obrolan. Tidak ada pula rahasia di antara mereka. Nikita bahkan memberitahu Pradip jika ada cowok lain yang naksir padanya. Pasangan itu tidak bisa lepas dari komunikasi. Mau tidur, makan, bahkan BAB saja masih sempat chattingan. Ibu Pradip jadi kesal melihat anaknya yang tidak bisa jauh dari HP. Hubungan Pradip dan Nikita sangat serius. Mereka merasa sudah saling mengenal dengan baik dan menjadi pasangan sempurna. Pradip mengolok-olok kakak perempuannya, Divya, yang akan bertunangan tanpa pacaran. Seharusnya Divya mengenal dulu calon tunangannya, Dr. Yogi. Bagaimana jika Yogi ternyata bukan pria baik-baik? Tampang Yogi juga di bawah standar. Divya tidak ingin berpikiran buruk. Masih ada waktu 8 bulan lagi untuk mengenal Yogi setelah pertunangan. Jika memang terbukti bukan orang baik, Divya bisa membatalkan pernikahan. Nikita juga memiliki adik perempuan yang bernama Sweta. Masalah yang dihadapi berbeda. Sweta sering menerima pesan tidak senonoh dari akun palsu di Instagram. Isi pesannya sangat jorok dan kotor. Pesan itu tidak hanya dikirim ke Nikita, tapi juga Sweta. Nikita curhat masalah itu kepada Pradip. Tanggapan Pradip justru memintanya tidak perlu dianggap serius. Akun itu tinggal diblok saja. Padahal Nikita sangat merasa tersakiti dan tidak nyaman dengan kata-kata jorok. Nikita memang gadis baik yang selalu berusaha menjaga dirinya. Pradip saja belum diperbolehkan menciumnya. Pada hari pertunangan Divya dengan Dr. Yogi, Nikita datang diantar temannya bernama Revi. Pradip kurang menyukai Revi yang sepertinya naksir dengan Nikita. Pradip juga memperkenalkan Nikita kepada sahabat-sahabatnya. Rupanya Nikita sudah mengenal mereka semua karena Pradip sering bercerita lewat telepon. Untuk pertama kalinya Nikita diperkenalkan kepada ibu Pradip. Nikita berusaha tampil sebaik mungkin agar dinilai layak menjadi calon mantu. Beruntung Nikita sudah mengetahui banyak tentang calon mertuanya dari Pradip. Masalah yang tersisa, hubungan mereka masih belum diketahui oleh ayah Nikita, Vinu Sastri alias Katapa. Sastri sangat ketat menjaga anak-anak perempuannya yang sudah tidak memiliki ibu. 8 bulan kemudian, hubungan mereka diketahui ayah Nikita. Pradip diminta datang langsung menunjukkan batang hidungnya. Pradip ketakutan mengetahui ayah Nikita ingin bertemu. Mentalnya serasa belum siap bertemu calon mertua. Nikita mengajari Pradip semua yang harus dia katakan dan lakukan agar ayahnya terkesan. Mereka berlatih sepanjang malam. Waktu yang mendebarkan itu datang juga. Pradip berusaha semaksimal mungkin memasang wajah polos, lugu, dan ciri-ciri pria baik hati lainnya. Sikap ayah Nikita, Sastri, sangat dingin. Pradip jadi sering salah tingkah dan mati gaya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai karyawan perusahaan perangkat lunak. Sastri belum bisa dilunakkan.
Pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan jika berkaitan dengan calon suami anaknya. Sastri memiliki syarat jika Pradip ingin menikah dengan Nikita, mereka harus saling bertukar handphone sehari saja. Jika setelah itu hubungan mereka masih baik-baik saja, Pradip dipersilahkan datang untuk melamar. Jika kamu tidak setuju bertukar HP, saya akan nikahkan Nikita dengan orang lain, ujar Sastri. Pradip mengira Sastri sedang bercanda, tapi Sastri sangat serius. Kenapa serius? Sastri tidak mempersulit pernikahan anaknya seperti orang lain yang menanyakan status atau kasta. Bagi Sastri, pertukaran handphone saja sudah cukup. Pradip jadi gelagapan, tapi tidak ada pilihan lain kecuali setuju. Pertukaran HP pun terjadi. Pradip maupun Nikita sama-sama merasa ketakutan. Ayah Nikita juga sudah meminta kata sandi masing-masing agar HP bisa dibuka. Pradip maupun Nikita jadi dilema. Apakah mereka harus melihat isi HP pasangan? Rasa penasaran dan tidak nyaman bertempur dalam dada. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membuka HP pasangannya. Pradip cukup beruntung. Dia sempat menghapus semua pesan WhatsApp di HP-nya sebelum pergi ke rumah Nikita. Jadinya Nikita tidak menemukan apa-apa di WA. Sedangkan Pradip dibuat kaget membaca isi chat antara Revi dan Nikita. Ternyata Revi bukan teman biasa. Selama ini Nikita menjadikan Revi teman curhat. Parahnya, Revi sudah lama mencintai Nikita dan pernah menembaknya. Tapi Nikita menolak Revi karena Nikita sudah berpacaran dengan Pradip. Nikita juga menyayangi Revi hanya sebatas teman. Revi menerima status pertemanan karena gagal jadian. Tapi jika Pradip berani menghancurkan hati Nikita, Revi akan menghancurkan wajah Pradip. Nikita jadi tersenyum mendengar cinta tulus Revi. Emosi hati pun diberikan melalui chat. Pradip merasa cemburu. Dia menelpon Nikita menanyakan tentang Revi. Pradip marah-marah karena Nikita tidak jujur tentang Revi. Nikita tidak mau disalahkan. Toh juga dia sudah menolak Revi. Emosi hati yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian Revi. Pertengkaran terjadi. Pradip merasa telah dibohongi. Apalagi Nikita tidak marah ketika Revi ingin menghancurkan wajah Pradip. Nikita tidak mau kalah. Dia mulai menyerang Pradip dengan cewek bernama Saranya. Nikita memang tidak menemukan apa-apa di WA. Tapi di Google Pay, Pradip telah mengirim uang untuk cewek bernama Saranya. Giliran Pradip yang terpojok. Pradip tidak ingin Nikita mengalihkan topik pembicaraan. Pertengkaran mereka terhenti setelah Nikita diajak ayahnya makan malam. Perasaan Pradip campur aduk. Sebuah pesan WA datang dari seseorang yang kontaknya tertulis sebagai Mama Kuti. Pesan itu berbunyi, "Baby, lupakan apa yang terjadi tempo hari." Pradip kaget setengah mati membaca ada cowok lain yang memanggil pacarnya dengan sebutan baby. Tiba-tiba HP itu mati karena kehabisan baterai. Pradip penasaran setengah mati. Di rumahnya tidak ada pengecas yang sesuai dengan HP Nikita. Pradip rela keluar malam-malam menerjang hujan ke rumah sahabatnya untuk mengecas. Berbeda halnya dengan HP Pradip yang dipegang Nikita. Ayah Nikita memiliki pengecas yang sesuai. Power bank juga diberikan. Kembali ke Pradip. Dia bisa menghidupkan HP Nikita lagi. Rasa penasaran Pradip membuncah. Tapi isi chat Mama Kuti sebelum-sebelumnya sudah dihapus Nikita, sehingga tidak ada informasi yang didapatkan. Malam itu Pradip sama sekali tidak bisa tidur. Pradip juga mulai membuka pesan di akun Instagram Nikita. Banyak sekali pesan dari cowok asing yang masuk. Sebagian pesan gombal itu justru dibalas oleh Nikita. Otak Pradip seperti mau pecah membaca pesan-pesan yang masuk. Pradip terpaksa harus pulang ke rumah untuk mempersiapkan pernikahan Divya. Saat itu, HP Yogi terus berderik. Pradip menyarankan agar Divya mengangkatnya karena Yogi sedang di toilet. Tindakan Divya justru membuat Yogi marah. Sementara Pradip kembali membaca pesan yang masuk dari Mama Kuti. Pradip memberanikan diri membalas chat itu dengan berpura-pura sebagai Nikita. Rupanya Mama Kuti adalah mantan pacar Nikita. Mama Kuti minta maaf atas ucapannya 2 hari lalu karena merekam setiap obrolan mereka. Tujuan Mama Kuti hanya untuk menjadikannya kenangan. Pradip yang berpura-pura menjadi Nikita meminta agar dikirimkan juga rekaman itu sebagai kenangan.
Setelah membuka isi rekaman, kepala Pradip seperti mau pecah. Bagaimana mungkin Nikita masih bisa bermesraan dengan mantan pacarnya? Ternyata Nikita sering berbohong. Bahkan seminggu lalu Nikita dan Mama Kuti sudah pergi menghabiskan waktu bersama. Pradip tidak menyangka Nikita tega melakukannya. Nikita memperlakukan Pradip seperti orang bodoh. Nikita membodohi Pradip dengan cerita bohongnya. Hal yang lebih mengecewakan, Mama Kuti masih mencintai Nikita. Untungnya Nikita tetap meminta Mama Kuti melupakannya. Biarlah mereka menjadi teman saja. Pradip tidak bisa menerima kenyataan jika pacarnya pernah pergi bersama sang mantan. Pradip menelpon Nikita dengan penuh amarah terkait Mama Kuti. Nikita meminta Pradip tidak menganggap itu masalah. Mama Kuti adalah masa lalunya. இல்லடா இல்ல 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 Pradip menutup mulut Nikita dengan fakta bahwa mereka pernah pergi bersama. Nikita berusaha memberikan penjelasan jika dia terpaksa pergi menemani Mama Kuti yang sedang depresi. Saya pergi dengannya hanya sebagai teman, karena dulu dia selalu ada di masa-masa sulit saya. Tapi saya terbayang kamu, makanya saya minta balik. Tapi dia memaksa agar tetap ditemani. Akhirnya kami hanya pergi melihat matahari terbit di pantai. Tidak ada lagi yang terjadi, setelah itu kami pulang, tutur Nikita. Penjelasan Nikita justru membuat Pradip bertambah sakit hati. Bagaimana bisa tidak terjadi apa-apa ketika Nikita dan Mama Kuti pergi bersama sepanjang malam hingga melihat sunrise? Pradip kemudian menanyakan apakah Nikita sudah melakukan hubungan begituan dengan Mama Kuti. Kalian bersama hampir 6 jam sepanjang malam. Apakah dia sama sekali tidak menyentuhmu? Ujar Pradip. Pertanyaan itu membuat Nikita menangis. Nikita tidak sanggup mendengar pertanyaan kotor semacam itu. Saya bersumpah tidak ada yang terjadi, jawab Nikita dengan derayan air mata. Pradip tetap tidak percaya. Pradip sangat kecewa dengan Nikita. Selama ini, Nikita tidak pernah mengizinkan Pradip menciumnya. Tapi di belakang, Nikita justru menghabiskan waktu semalaman dengan mantannya. Pradip saja tidak pernah melakukan itu dengan Nikita. Pradip mulai tidak menghargai Nikita lagi. Besoknya Pradip datang bertemu dengan ayah Nikita. Sikap Pradip tidak malu seperti pertemuan pertama kemarin. Pradip meminta pertukaran HP diperpanjang menjadi 3 hari agar lebih mengetahui semuanya tentang Nikita. Sasri mengajak Nikita berbicara 4 mata. Sasri dengan mudah mengetahui jika semua pesan di WA Pradip sudah dihapus. Untuk mengembalikannya cukup mudah. WA itu tinggal diinstal ulang, sehingga semua pesan yang sudah dihapus bisa dipulihkan. Sasri keluar lagi dan menyetujui permintaan Pradip untuk memperpanjang waktu pertukaran HP. Tapi kali ini, warna asli Pradip akan terungkap. Aplikasi WA sudah diinstal ulang. Pradip mulai khawatir. Dia meminta bantuan temannya yang ahli IT agar meretas HP-nya yang sedang dipegang Nikita. Semua pesan harus dihapus. Masalahnya peretasan hanya bisa dilakukan jika Nikita mengklik link yang dikirimkan. Nikita mulai memeriksa semua isi chat WA di HP Pradip. Ternyata Pradip juga bukan cowok bersih. Pradip sering meminta foto-foto cewek seksi. Nikita menelpon Pradip dan langsung menyapanya dengan sapaan jijik. Halo? Pradip menyadari jika Nikita telah menemukan sesuatu. Pradip mengira Nikita marah terkait isi chat dengan cewek bernama Bufana. Apa ini soal Bufana? Tanya Pradip. Nikita bertambah marah menanyakan siapa Bufana. Pradip jadi salah tingkah. Pradip tidak bisa membela diri. Dia menutup telepon. Kakak Pradip, Divya, justru ingin menukar HP juga dengan calon suaminya. Divya curiga dengan Yogi karena tidak pernah mau membiarkan orang lain melihat isi HP-nya. Pradip dan teman-temannya melarang itu. Bisa-bisa pernikahan Divya yang tinggal 2 hari lagi akan batal jika bertukar HP. Pradip sangat menyadari bahayanya bertukar HP. Banyak rahasia Pradip terbongkar. Seperti sering merayu cewek lain melalui chat. Telepon dari Nikita kini seperti teror bagi Pradip. Nikita terus mengulik dan menemukan berbagai kejelekan Pradip. Misalnya pesan yang masuk ke salah satu grup WA Pradip. Grup bernama Gerbang Surga itu isinya konten orang dewasa semua. Nikita juga menelusuri riwayat peramban di HP Pradip.
Ternyata isinya kebanyakan yang jorok-jorok tentang artis wanita. Nikita jadi semakin jijik dengan sifat Pradip yang otaknya kotor. Tapi saya tidak pernah bersikap kurang ajar sama kamu, ucap Pradip berusaha membela diri. Satu hal yang juga ditakutkan Pradip, dia pernah membuat akun Instagram palsu bernama pria_sweety saat mahasiswa dulu. Akun itu digunakan oleh Pradip dan teman-temannya untuk hal-hal negatif seperti menipu, bicara kotor, mengerjai orang lain, dan sebagainya. Akun itu masih aktif hingga saat ini. Pradip dan teman-temannya jadi tegang. Nikita tiba-tiba menelpon lagi untuk marah-marah. Pradip sudah pasrah. Ternyata ini bukan soal akun palsu. Nikita marah karena Pradip mengaku sebagai jomblo kepada banyak cewek. Pradip bisa bernapas lega. Sebelum Nikita menemukan sendiri akun itu, Pradip mengajak Nikita bertemu. Pradip ingin menjelaskan secara baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Besoknya Pradip bertemu Nikita di sebuah restoran. Nikita datang bersama Revi. Pradip akan menjelaskan tentang akun palsu itu. Tapi teman-temannya menelpon jika akun di HP Pradip bisa di logout dari HP lain. Saran itu didapatkan dari Yogi. Pradip jadi bisa tenang. Dia tidak perlu membuka aibnya. Saat Pradip akan pergi, hal yang tidak diduga terjadi. Sebelum teman-temannya login ke akun tersebut, sebuah OTP datang. Artinya ada orang lain yang ingin login. Kode OTP diterima HP Pradip karena dialah yang membuat akun itu. Pradip berusaha merebut HP-nya. Sikap Pradip membuat Nikita penasaran. Nikita tidak membiarkan Pradip mengambil HP-nya. Revi yang ada di sana membantu Nikita. Akhirnya Nikita bisa melihat akun palsu itu. Dia membaca pesan-pesan yang ada di akun Instagram pria_sweety. Suasana hening sejenak dan tiba-tiba Bro, ninguém bro pak. plak. Nikita menampar Pradip dengan wajah penuh air mata kekecewaan. Akun itulah yang sering mengirim kata-kata kotor dan jorok kepada Nikita maupun adiknya. Kepala Nikita seperti mau meledak. Masalah itu sempat juga diceritakan kepada Pradip, tapi Pradip menyepelekannya. Kamu akan membayar saya dan adik saya 10.000 rupiah untuk tidur dengan kamu. Kamu keterlaluan, ucap Nikita. Pradip bersumpah tidak pernah melakukan semua itu. Dia mengakui sebagai pemilik akun. Tapi akun palsu pria_sweety digunakan oleh banyak orang. Pradip membuatnya hanya untuk memantau status mantan pacarnya. Nikita tidak percaya dengan penjelasan Pradip. Bukti sudah ada di depan mata. Pradip tetap ngotot jika dia tidak pernah melakukan hal serendah itu. Nikita, kamu kenal saya. Tidak mungkin saya melakukan itu, tegas Pradip. Nikita ingin pergi dan tidak peduli dengan penjelasan Pradip. Revi justru ikut campur. Dia semakin mengompori Nikita yang sudah emosi. Pradip jadi marah dan memukul wajah Revi. Aksi Pradip dihentikan oleh Nikita dan pegawai restoran. Nikita semakin membenci pacarnya itu. Pradip kemudian menanyakan sahabat-sahabatnya tentang orang yang mengirim pesan ke Nikita dan Swita. Banyak orang di luar kita yang menggunakan akun itu, tapi hanya kita yang tahu mereka bersaudara. Pelakunya pasti salah satu di antara kalian, tuding Pradip. Sahabat-sahabat Pradip bersumpah tidak mungkin melakukannya. Pradip menuduh salah satu sahabatnya, Barat, sebagai pelaku. Barat dicurigai karena dulu pernah menyukai Nikita. Pradip sudah tidak mempercayai siapapun. Dia merasa telah dihianati. Sahabat-sahabatnya diusir dari acara pernikahan Divya. Di tengah hati Pradip yang gundah gulana, dia melihat kakaknya Divya sedang berseteru dengan Yogi. Divya kecewa karena Yogi selalu menyembunyikan HP. Padahal beberapa jam lagi mereka akan menikah. Pradip datang merebut paksa HP Yogi. Tindakan Pradip membuat ibunya marah dan memberikan tamparan. Pradip langsung ingin pergi. Ibunya menanyakan apa yang terjadi sehingga sikap Pradip seperti orang frustasi. Pradip tidak pernah bisa membohongi ibunya. Pradip meringkuk menangisi semua yang dialami. Dada Pradip sesak, hatinya sakit. Semua orang mengkhianati saya, Bu, ungkap Pradip dengan air mata. Pradip kemudian menceritakan masalahnya, mulai dari pertukaran HP, chat akun palsu, dan banyaknya cowok yang naksir kepada Nikita. Pradip mengaku sudah dikecewakan oleh Nikita. Ibu Pradip memberikan nasihat bijak. Hal yang wajar jika ada cowok lain menyukai pacarnya. Ibunya juga dulu ditaksir banyak cowok.
Tidak mungkin cowok-cowok itu diusir. Jika Nikita benar-benar mencintai Pradip, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun usaha cowok-cowok itu, hati Nikita akan tetap untuk Pradip. Semua orang ingin mendapat pasangan yang bisa dipercaya, tapi mereka sendiri tidak bisa dipercaya. Kamu juga pasti sering melakukan kesalahan, nak, ucap ibunya. Untuk menyadarkan Pradip, ibunya meminta gelang yang diberikan Nikita. Gelang itu kemudian dibuang ke api. Pradip langsung panik setengah mati. Dia berusaha mengambil gelang itu agar tidak terbakar. Hal itu membuktikan bahwa Pradip masih sangat menginginkan Nikita. Apa yang dikatakan ibunya 100% benar. Di waktu yang sama, Nikita sedang curhat kepada adiknya, Sweta. Sebenarnya Nikita belum percaya sepenuhnya jika Pradip yang mengirim pesan jorok. Tapi informasi yang didapatkan dari Revi, Pradip memang bukan orang baik. Apalagi Pradip sudah terbukti sering menggoda cewek lain. Di tengah obrolan adik kakak itu, Revi datang lagi. Revi ingin memanfaatkan kondisi Nikita yang sedang rapuh. Kata-kata cinta kembali diucapkan Revi. Air mata Nikita ingin diusap, tapi Nikita menghentikannya. Nikita tetap menganggap Revi hanya seorang teman. Nikita juga tidak percaya jika Pradip yang mengirim pesan jorok itu. Tidak mungkin Pradip melakukannya. Sementara Pradip sedang berbicara lewat telepon dengan Divya tentang Yogi. Orang yang dibicarakan malah datang menemui Pradip. Yogi berusaha menjelaskan alasannya tidak membiarkan siapapun melihat HP-nya. Fisik Yogi dianggap jelek oleh banyak orang. Bahkan teman-temannya selalu membuli Yogi. Wajah Yogi biasa dijadikan meme. Di beberapa grup WhatsApp, Yogi sering menjadi bahan lelucon. Terakhir, ketika surat undangan pernikahan disebar, foto Yogi kembali diolok-olok. Divya disebut gadis yang manis dan cantik, sedangkan Yogi seperti King Kong. Para pembuli itu tidak pernah mempedulikan perasaan Yogi. Orang-orang memandang saya rendah, tapi Divya menyukai saya. Dia melihat sisi yang berbeda dalam diri saya. Saya takut Divya akan kecewa jika melihat isi chat di HP saya. Pradip, ketika seseorang menyembunyikan sesuatu, tidak berarti itu kesalahan, terang Yogi. Obrolan mereka didengar langsung oleh Divya melalui telepon. Divya jadi terharu. Divya sudah tidak ingin lagi melihat HP Yogi meski sudah diizinkan. Masalah Divya beres. Pradip melihat lagi sahabat-sahabatnya di lokasi acara meski sudah diusir. Mereka tidak pergi meski diusir, karena sudah menganggap Divya seperti saudara sendiri. Barat bersumpah tidak pernah mengirim pesan kotor ke Nikita dan adiknya. Pradip memeluk sahabatnya itu. Pradip yang kali ini minta maaf karena bersalah telah menuduh. Mereka akur lagi. Sesuatu yang sangat mengerikan justru terjadi. Sebuah video anu-anu viral di internet. Video itu menampilkan Nikita sedang melakukan anu-anu dengan seorang pria. Video itu ditonton oleh ayah Nikita maupun Pradip. Revi juga menelpon hanya untuk memarahi Nikita. Ayah Nikita bahkan main tangan. Nikita dipukul berkali-kali. Ayahnya sangat kecewa atas tindakan Nikita yang telah mencoreng nama baik keluarga. Pradip berkali-kali menelpon, namun Nikita tidak mengangkatnya. Nikita sedang shock, dia tidak tahu harus berbuat apa. Nikita hanya bisa menangis. Hidup Nikita hancur seketika. Dia seperti berada di dalam neraka. Semua orang menjauhinya. Nikita akhirnya pergi meninggalkan rumah. Sweta memberitahu Pradip jika Nikita hilang dari rumah. Pradip jadi makin bingung. Dia akan membantu mencari Nikita. Pradip juga meminta bantuan sahabat-sahabatnya. Sebenarnya hati Pradip sangat hancur setelah melihat video anu-anu Nikita dengan pria lain. Pradip dilema antara percaya dan tidak. Pradip mencari Nikita dengan sejuta pertanyaan dalam dada. Sebuah truk hampir saja menabrak Pradip yang sedang melamun di atas motor. Untung saja Pradip masih bisa membelokkan motor untuk menghindar. Motor Pradip berhenti di dekat sebuah pohon mangga besar. Ternyata Pradip lah yang menanam pohon itu saat dia masih kecil dulu. Pradip menanam sendiri biji mangga. Setiap hari Pradip memeriksa dan menggalinya, tapi tak kunjung tumbuh atau bertunas. Lama-lama Pradip kecewa. Ibunya menasihati agar Pradip tidak lagi memeriksa biji mangga yang sudah dia tanam. Jika setiap hari digali, bagaimana bisa biji mangga akan tumbuh? Kamu harus memiliki keyakinan dan percaya, ucap ibunya.
Kini Pradip baru menyadari betapa pentingnya sebuah kepercayaan. Biji mangga yang dia tanam sudah tumbuh lebat. Pradip menyadari satu hal, dia harus mempercayai jika wanita di dalam video bukanlah Nikita. Pradip kemudian bergegas pergi ke pantai yang biasa mereka kunjungi. Benar saja, Nikita ada di sana duduk seorang diri meratapi nasibnya. Pradip menemani Nikita duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Di hadapan Pradip, Nikita menangis sejadi-jadinya. Nikita menumpahkan beban batinnya. Gepar. Pradip, saya bersumpah tidak melakukannya, ucap Nikita. Pradip menutup mulut Nikita. Pradip percaya Nikita tidak melakukannya. Nikita tidak perlu membela diri. Pradip sangat mengenal Nikita. Nikita, saya juga tidak pernah mengirim pesan itu, ujar Pradip. Jawaban Nikita sama. Nikita sudah tahu jika pelakunya bukan Pradip. Saya tahu kamu bukan tipe seperti itu, jawab Nikita terseduh-seduh. Pradip dan Nikita bisa tersenyum lagi. Mereka berpelukan. Nikita menumpahkan segala rasa malunya atas video yang beredar, apalagi ayahnya sendiri tidak mempercayainya. Nikita sangat beruntung memiliki Pradip yang mempercayainya. Kabar bahagia datang dari sahabat-sahabat Pradip. Sahabatnya yang ahli IT bisa melacak sumber video dan pelakunya. Mereka langsung menggerebek pelaku yang ternyata rekan kerja Nikita di kantor. Pelakunya mengakui jika video itu hanya editan. Wanita dalam video sebenarnya orang lain. Dia mengedit video hanya iseng agar viral. Malam itu juga pelakunya langsung ditangkap polisi. Nikita bisa bernapas lega. Dia menangis bahagia. Saya sudah memberitahumu kan? Saya sudah memberitahumu, ujar Nikita kepada Pradip. Satu hal yang mereka sadari setelah pertukaran HP, ternyata mereka tidak benar-benar saling mengenal. Banyak rahasia yang mereka sembunyikan dari pasangan. Selanjutnya, Pradip mengantar Nikita pulang. Ayah Nikita menyadari kesalahannya dan minta maaf. Hikmah dari peristiwa itu, Pradip dinilai calon suami terbaik untuk Nikita. Hanya Pradip yang mampu tetap berdiri di samping Nikita dalam situasi dan kondisi apapun. Film berakhir bahagia. Pernikahan Divya juga berjalan lancar. Tidak berselang lama, Pradip mengajak ibunya datang melamar Nikita. Tentu saja disambut baik dan diterima. Hanya satu pertanyaan masih tersisa. Siapakah orang yang mengirim pesan tidak senonoh kepada Nikita dan Sweta? Pradip yakin pelakunya salah satu orang dekat mereka. Entahlah siapa, Pradip tidak ingin pusing memikirkannya. Sudah dulu ya, sampai jumpa.